Suruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Akhirnya ini novum baru itu. Thanks God. Thanks God. Ini novum baru guys. Oh my God. Kelar lo. Rudiana lo kelar. Aib lo kelar. Jahat ya Pak. Saksi kamu palsu nggak? Palsu Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Keterangan. Aib lebih baik jujur, lebih baik keluar, memberi keterangan yang sebenar-benarnya daripada kita bohong. Cuman kita dihantui dengan kebohongan, nggak tenang hidup kita. Kasihan juga buat keluarga kita, buat anak kita juga, nama baik kita juga bakal rusak. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat, Aib. Kamu jahat. Waduh, jahanam banget nih kelakuannya Ladusing Rudiana nih ya. Woi netizen, kita kencing berjamaah yuk. Kita cekokin air kencing ya, yuk ya. Si Rudiana ya. Aduh, kejam kali nih orang nih. Nah, ada yang salah nih pendidikan kebun coklat nih ya. Kok nggak ada ahlaknya sih? Aduh, kacau nih hama nih ya. Kacau. Muncul, pengecut. Pengecut, muncul kau. Aib dan Bapak Rudiana bakal ketar-ketir bos ya. Karena saksi mahkota yaitu Dede telah muncul ke permukaan dan mengakui kalau dia adalah saksi palsu. Semua keterangan yang diberikan oleh Dede kepada penyidik itu adalah palsu dan itu disuruh oleh Aib dan Bapak Rudiana. Ketar-ketir kalian berdua ya. Ini kalau bisa ya, Dede dan Liga Akbar itu harus disatukan untuk memperkuat keterangannya masing-masing ya. Jadi tolong nanti teman-teman kawal terus Liga Akbar dan Dede ya bos ya. Mudah-mudahan hakimnya tidak masuk angin ya. Saya yakin bahwa naluri saya berbicara melihat cerita ini, pelakunya bukan terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara si Sapujo ya. Bukan juga si Saka Tatal, bukan juga si siapa namanya Peggy. Udahlah, bebaskan mereka, cari. Akhirnya di malam minggu ini Dede, temannya Aib, salah satu saksi kunci utama di kasus Vina ini, muncul ke permukaan setelah sekian lama menghilang. Dan yang paling mengejutkannya lagi, dia dimintai keterangan untuk menjadi saksi oleh Aib dan Rudiana, yang bahkan dia sendiri nggak tahu peristiwa kejadiannya itu seperti apa. Berarti dengan kata lain, dia ini memberikan kesaksian palsu untuk di kasus Vina Cirebon ini. Kalian simak videonya. Menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib. Aib ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan dapat jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan
malam berapa sekitar jam berapa saya lupa, cuman malam Aep nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Kamu Polsek. posisi di mana waktu Posisi di rumah. Di rumah. Di rumah. Yang di mana? Di rumah yang di Cirebon, Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon. Ditelepon sama Aep. Ditelepon sama Iya, Aep. Aep udah diantar. punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu. sama sekarang. Oke, yang jelas waktu Yang itu jelas Aep punya nelpon. nelpon. Teleponnya gimana? "Dek, anterin saya yuk ke Polsek," katanya. "Mau ngapain, Ep?" "Ya udah, anterin aja," katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam, ya di luar sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aep sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aep, "Mau ngapain di sini?" Oh, saya. di telepon diajakin ke Polres. Diajakin ke Teleponnya Polres. malam. Malam, sekitar jam 7, setengah 7 lah, Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan, Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aep kan nggak tahu daerah, nggak terlalu hafal daerah Cirebon, Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Minta diantar ke Oh, Polres. dia bilangnya minta diantar ke Polres. Ya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya Ep, "Mau ngapain ke sini?" "Ini buat jadi saksi." "Saksi apa?" kata saya. "Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana," kata saya. Nah, saya bilang sama Ep, "Kan kita nggak tahu apa-apa," kata saya. "Kenapa jadi saksi?" "Udah, ntar ikutin aja," katanya. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Aep dan Pak Rudiana. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sama Sebelumnya Pak Rudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep, bercanda, maksudnya nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, Nah, kita kalau sudah nyuci. dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak lah, enggak pernah, saya enggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, "Apa ini nggak keberatan?" kata saya. Kata dia, "Ya udah, ngikutin aja," katanya. Ya, saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Sudah di dalam kan Iya. kamu bukan terposisi terdakwa, bukan Iya. posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut, ada Ada kan rasa saya kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke. Nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana? Nah, ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini yang karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta sama jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak melempar batu, bawa bambu. Nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya, yang ngomong itu kan pertama Aep masih tahu, Pak. Oh, yang Aep- ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya.